Memasuki hari ke-9, kebakaran yang melanda Los Angeles akhirnya mulai mereda. Angin kencang yang memperburuk situasi kini berkurang intensitasnya, dan jumlah warga yang berada di zona merah api menyusut drastis dari 10 juta menjadi hanya sekitar 300 ribu. Namun di balik kabar baik ini, kerugian besar masih menjadi tantangan berat bagi Amerika Serikat untuk memulihkan LA dan mengembalikan kota itu seperti sedia kala. Amerika Serikat memerlukan anggaran yang sangat besar. Di sisi lain dunia, sebuah peristiwa yang sama pentingnya terjadi. Setelah lebih dari 1 tahun Gaza dibombardir, Israel dan Palestina akhirnya menyepakati gencatan senjata. Apakah ada kaitannya dengan fokus Amerika Serikat yang lebih tertuju pada pemulihan negaranya? Itu masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, warga Gaza akhirnya bisa kembali ke rumah mereka, mencoba memulai kehidupan normal setelah perang berakhir. Dan inilah yang akan kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut dulu membahas tentang Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina, Lur. Kali ini api telah menyadarkan Amerika atas kesombongannya terhadap umat-umat Muslim dan juga Palestina, Lur. Alhamdulillah sekarang di jalur Gaza antara Palestina dan juga Israel telah melakukan gencatan senjata. Itu semua tidak lepas dari para negara-negara Muslim dan juga Presiden kita Bapak Prabowo yang telah selalu menggaungkan perdamaian di Palestina, Lord. Gimana berita kelanjutannya? Langsung saja kita cek videonya sama-sama. Check it out. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, Alhamdulillah, Lord. Mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. Membahas pertempuran Israel dan Palestina, kami pikir kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mundur ke belakang. Namun di video ini, kami akan jelaskan secara ringkas untuk memberikan gambaran kepada kalian kenapa gencatan yang terjadi baru-baru ini adalah tonggak sejarah yang krusial. Pertama, kita harus memahami bahwa negara Israel adalah negara yang dibentuk oleh Inggris, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris, untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Sederhananya, Inggris mendorong pendirian negara untuk komunitas Yahudi yang letaknya ada di tanah Palestina. Lokasi yang tentu saja diisi oleh orang-orang Palestina. Namun karena mereka didukung oleh kekuatan Barat, pada akhirnya itu berhasil tercapai. Jadi pada 14 Mei 1948, Israel pada akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan sehari setelahnya, negara-negara Arab tetangga menyerang Israel. Hal itu kemudian memicu Perang Arab-Israel 1948, yang akibatnya membuat sekitar 700.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka, di mana peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Sejak saat itu, pertempuran tersebut berlanjut, seperti Perang 6 Hari 1967, di mana Israel yang dibantu kekuatan Barat mengalahkan Mesir, Yordania, dan Suriah, serta menduduki jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan ini juga memperluas wilayah Israel secara signifikan dan meningkatkan ketegangan dengan populasi Palestina. Percikan ketegangan pun terus terjadi di jalur Gaza, dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya, pada Oktober 2023 hingga Januari 2025, Israel melancarkan serangan udara dan darat secara besar-besaran yang intensif di jalur Gaza. Sekarang lihat awalnya yang dilakukan Israel ke Gaza di awal Oktober 2023 menjadi lebih intensif dalam kurun waktu 1 bulan atau November 2023. Dan inilah yang bisa kalian lihat di pemetaan kehancuran Gaza di bulan September 2024. Serangan itu sendiri dilaporkan oleh BBC telah mengakibatkan 46.700 orang telah tewas di Gaza. Dan menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut, 2,3 juta penduduk juga telah mengungsi. Terjadi kerusakan di seluruh Gaza, 90% rumah hancur, 80% fasilitas komersial juga rusak, termasuk 88% gedung sekolah.
50% rumah sakit berfungsi sebagian, dengan 68% jaringan jalan dan 68% lahan pertanian mengalami kerusakan. Para pengungsi juga kekurangan makanan, bahan bakar, dan juga obat-obatan serta tempat tinggal. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal. Namun kini ketika kita mungkin berpikir, sampai kapan penderitaan warga Palestina akan berakhir? Di belahan dunia lain, Amerika Serikat yang selama ini disebut sebagai negara pengucur dana pada Israel secara mengejutkan menghadapi bencana besar yang tidak terduga. Itu yang Pada karma. 7 Januari, kebakaran hutan masif tiba-tiba melanda Los Angeles, salah satu kota paling bernilai di Amerika, dan memulai salah satu tragedi terburuk yang pernah dialami kota itu. Kebakaran ini dengan cepat menghanguskan lebih dari 40.000 hektar wilayah Los Angeles. Dengan beberapa kota bagian paling terdampak ada di Palisades, Eden, Hurst, dan beberapa kota lain menjadi korban amukan api. Berbagai cara telah dilakukan Amerika dengan teknologi canggihnya. Namun kobaran api tak kunjung padam. Meskipun negara tetangga seperti Meksiko hingga Kanada juga telah membantu mereka. Kerusakan yang terjadi di LA pun dinilai sebagai kerusakan terbesar yang pernah dialami LA dalam sejarah. Luas wilayah yang hancur itu bahkan lebih luas daripada kehancuran di Gaza, di mana kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan akan sangat besar. Puluhan Gila lur ya, lebih besar dari kehancuran Gaza. Palestina menghancurkan Gaza dari dulu lur ya. Dan bahkan sampai 15 bulan ini Israel tidak dapat menghancurkan mereka Palestina. Tapi dengan izin Allah, Amerika cuma 1-2 hari langsung rata, hancurnya lebih dari Palestina. Itu hukum Allah lur yang sangat luar biasa. Itu adalah karma untuk Amerika yang selalu jahat kepada umat muslim dan juga selalu mendorong negara-negara lain yang ingin menghancurkan umat muslim. Itu sangat lebih adab lur bagi umat muslim kita. Ini adalah kehancuran Amerika dan juga karma yang harus ditanggung, dan mereka harus mengeluarkan dana yang begitu besar luar seperti 2.000 triliun lebih. Mungkin ini adalah gencatan senjata karena memang Amerika sudah tidak punya uang lagi untuk menyokong Israel terus menyerang Palestina luar, karena memang negara dia sendiri hancur lebur dimakan si jago merah. Alhamdulillah, pokoknya buat Palestina maju terus. Kita lanjut lur. ribu bangunan hancur, dan menurut analisis dari berbagai sumber yang kami himpun, Amerika Serikat akan membutuhkan lebih dari 250 miliar juta dolar untuk memulihkan Los Angeles. Angka yang fantastis yang kalau dirupiahkan hampir setara dengan 3.000 triliun rupiah. Angka yang kurang lebih sama dengan pendapatan 1 tahun APBN negara kita, Indonesia. Although secondary, it is glory. Gila ya, kalau Allah udah kehendaknya rata sekarang kan, hancur Amerika ya. To cure my Kebakaran inilah yang kemudian juga membuat banyak pendapat atau asumsi muncul. Salah satunya hipotesis yang menilai bahwa kerugian besar Amerika Serikat akibat terbakarnya LA telah membuat Israel menghentikan serangan ke Gaza. Dan gencatan senjata akhirnya terjadi karena Amerika saat ini tengah membutuhkan dana yang super besar untuk bisa memulihkan LA. Seperti beberapa komentar berikut ini. Gue yakin mereka menyetujui gencatan senjata bukan karena ingin kedamaian, tapi karena kekurangan dana. Sebab dana perang mungkin dialihkan untuk kerugian akibat kebakaran di LA. AS melemah, otomatis Israel juga melemah. Sudah nggak ada jalan lain gencatan senjata disetujui. Ekonomi lagi buruk, wabah, dan bencana. Banyak kejadian, dan mau pindah kekuasaan. Keep calm and boycott, it really damn works. Danamu sudah habis dibakar sama Allah. Kenapa kau sekarang berucap begini? Kemana 13 bulan? Kemana kau? Buta ya hatimu. Takut banget uang perangnya buat renov LA dulu, terus baru serang Gaza lagi. I cannot itu biadab memang di Amerika. only present you. Ya lur ya, jangan-jangan ini adalah satu taktik untuk dari Amerika dan juga Israel juga lur ya, karena memang mereka kekurangan dana sehingga mereka menghentikan peperangan dulu untuk memulihkan Amerika lagi. Mungkin nanti kalau misalnya Amerika setelah pulih ya mereka akan menyerang lagi. Tapi kita doakan itu nggak akan terjadi lur ya. Di waktu sekarang umat muslim dunia harus benar-benar bersatu lur ya. Dikala Israel datang lagi untuk menyerang Palestina, kita sudah bersiap-siap semua negara Islam lur ya, untuk
melawan Palestina juga Amerika agar tidak ada lagi korban di Palestina, saudara-saudara kita lur, agar peperangan itu tidak terjadi lagi lur ya. Dan juga umat muslim seluruh dunia harusnya bersatu untuk menggaungkan perdamaian itu, harus benar-benar terlaksana, bukan hanya semata-mata berhenti untuk memulihkan Amerika dulu baru berperang lagi. Nggak usah kayak gitu lur ya. Kita inginnya kemerdekaan Palestina itu benar-benar nyata ya, sudah tidak ada lagi peperangan di sana. Kita lanjut. Asumsi dari netizen sendiri sejatinya belum bisa dibuktikan. Namun tentu saja mereka tak berlebihan memberikan komentar tersebut. Jika memahami bahwa faktanya Amerika Serikat adalah pemberi dana utama bagi Israel, terutama dalam bentuk bantuan militer. Sejak tahun 1946 hingga 2023, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 kuadriliun rupiah dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Israel setelah disesuaikan dengan inflasi. Dan tentu saja dengan kondisi Amerika Serikat saat ini yang membutuhkan dana besar untuk membangun kembali LA, mereka tak bisa lagi mengirimkan dana besar-besaran pada Israel untuk berperang. Itulah. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Ya lur ya. Sebaik-baiknya rencana itulah rencana Allah lur ya. Karena dengan 1 atau 2 hari Allah bisa membuktikan kekuasaannya dengan menghancurkan Amerika. Perperangan di Gaza langsung berhenti lur. Karena memang Allah tahu Amerika adalah satu-satunya negara yang mendukung Israel untuk memberantas umat muslim di Palestina sana, saudara-saudara kita lur ya. Makanya Allah tunjuk Palestina, tunjuk Amerika untuk dihancurkan, peperangan ini akan berhenti. Itu sangat luar biasa lur ya. Itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. 99% ini adalah rencana Allah lur ya, dan juga karma untuk Amerika sendiri yang selalu memojokkan umat-umat muslim di dunia, dan juga dia sangat benci sekali dengan umat muslim di dunia ini lur ya. Apalagi Donald Trump kemarin sebelum menjadi presiden, bila dia menjadi seorang presiden, dia akan segera meratakan Palestina di jalur Gaza. Itu sangat luar biasa lur, kesombongan dari Amerika. Namun mereka tidak tahu kita masih punya Allah lur yang Maha Kuasa, yang dengan apapun kun fayakun dari Allah akan terjadi lur. Itu sangat luar biasa. Allah adalah mempunyai sebaik-baiknya rencana. Alhamdulillah sekarang Palestina sudah terbebas dari peperangan lur ya. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk selamanya. Dan kita harusnya lur ya, gue bukan orang pintar, tapi gue punya prinsip kalau misalnya umat-umat Islam di seluruh dunia ini bersatu untuk menjaga Palestina dan juga Israel untuk balik lagi ke Palestina, itu adalah hal sangat luar biasa kalau menurut gue ya. Mudah-mudahan aja ini benar-benar terjadi, dan juga kita semua umat muslim seluruh dunia menjaga Palestina, saudara kita di sana. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.